Bismillah, assalamualaikum. Ini dia bagian 5 rumah di perkebunan karet, sebuah kisah dari Mas Bri. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, langkah baiknya mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya bagian 5 rumah di perkebunan karet, sebuah kisah dari Mas Bri. Posisi masih belum berubah juga, masih menyamping dan membelakangi tembok. Aku belum mau mengubah posisi, namun bau kentang semakin kuat tercium. Pada akhirnya aku ingin menggerakkan badan. Aku coba menggulingkan tubuh ke kanan, berniat untuk mengubah posisi jadi menghadap ke atas, berbaring menghadap langit-langit kamar. Perlahan, aku bergerak. Kemudian, aku mendengar ada suara desah nafas. Desah nafas yang terdengar jelas dekat di telinga kanan. Jantung berdegup kencang, badan lemas seketika. Ketika tersadar kalau di sebelah kanan ada sosok yang sedang berbaring juga. Belum berani melihatnya langsung, tetapi hanya dari sudut mata saja aku dapat melihat kalau sosok yang berbaring dekat dinding kamar adalah sosok yang sangat aku takutkan. Ada pocong terbaring di sebelahku. Badanku lemas, tubuhku tidak mampu bergerak. Suara desah nafas sosok di sebelahku itu semakin jelas terasa. Aku semakin ketakutan. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Aku berdoa sekuat tenaga. Semakin lama, aku semakin ketakutan. Aku merasakan kalau pocong mulai bergerak-gerak. Aku menahan nafas dengan tubuh yang masih juga belum bisa digerakkan. Lalu secara perlahan pocong itu bangkit dari tidurnya. Aku melihatnya, badannya mulai terangkat, berangsur duduk di atas tempat tidur. Ia duduk di sebelahku. Aku bisa melihat punggungnya. Kepalanya menghadap dinding kamar. Aku hanya bisa berdoa dalam hati. Dalam posisi duduk memunggungi, pocong itu terlihat menoleh ke arahku. Kemudian, entah mengapa, pandanganku terkunci. Aku jadi dapat melihat wajahnya yang hitam legam. Sudah diambang pingsan, tubuhku gemetar. Aku mulai menangis. Kemudian, tiba-tiba keajaiban itu datang. Aku dapat menggerakkan tubuh. Doaku terkabul. Perlahan aku bangkit, berlari keluar rumah. Langsung aku pacu motor dengan kecepatan tinggi. Dalam hati, aku menegaskan kepada diri sendiri kalau ini akan jadi malam terakhir tinggal di rumah sendirian. Dan itu adalah sudut pandang dari Wahyu yang menceritakan sebelum Pak Heri datang. Kita masuk ke sudut pandang semula ya, yaitu sudut pandang dari Pak Heri. Sosok-sosok hitam tinggi besar itu terus saja menatap tajam. Tatapannya sangat mengerikan. Wajah hitam legam dengan mata yang hanya kelihatan putihnya saja. Aku berdiri diam, mulut terkunci. Di situ, di ruang tengah, aku terjebak dalam situasi yang sangat menakutkan. Tubuhku gemetar hebat ketika mereka berdiri dari duduknya. Mereka bergerak berjalan mendekat. Ruang tengah sangat temaram dan nyaris gelap. Walaupun begitu, aku masih dapat melihat jelas bentuk dan wajah mereka. Sosok tanpa kepala. Mereka hampir setinggi pintu. Mereka terus berjalan mendekat, sedangkan aku terpojok, berdiri bersandar di dinding sudut ruangan. Hanya tinggal sekitar beberapa langkah saja kami berjarak, sangat dekat. Di puncak ketakutan, aku menundukkan kepala sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Nafas mulai sesak, tubuh seperti ada yang mengimpit, berat rasanya. Dalam situasi seperti itu, aku terus berdoa di dalam hati, mengharap semoga kejadian ini cepat berakhir. Lalu tiba-tiba aku terbangun dari tidur. Aku terduduk di atas kasur dengan tubuh basah keringat. Nafas tersengal-sengal. Ada apa, Pak? Tanya Wahyu yang ikut terbangun dari kasurnya yang tergelar di lantai. Gak apa-apa, cuma mimpi, kataku. Entah sudah berapa kali aku mengalami mimpi seperti itu. Mimpi yang mengganggu. Mimpi yang terus berulang urutan kejadiannya. Sama persis setiap datang. Pada akhir mimpi terkadang aku seperti tertindih sesuatu. Aku tak bisa bernafas beberapa saat. Dada sangat sesak.
badan tidak bisa bergerak. Aku belum menceritakan tentang detail mimpi ini kepada Wahyu. Kupikir, toh tidak penting juga, hanya mimpi. Namun tetap saja, mimpi yang cukup menakutkan. Pukul 6.30 pagi, aku dan Wahyu sudah duduk di teras rumah. Kopi dan singkong rebus menemani perbincangan. Sinar matahari menembus rapatnya pepohonan karet, menyentuh permukaan tanah yang beberapa bagiannya tertutup rerumputan. Embun pagi dari awal sudah menyelimuti pekarangan. Perlahan mulai menguap dan menghilang. Udara yang tadinya dingin menusuk tulang berangsur hangat. Burung-burung hutan yang hinggap di dahan pohon mengeluarkan suara riangnya. Sementara yang lain berterbangan ke sana kemari. "Pak, mau tambah kopinya lagi?" "Nggak usah yuk, cukup. Sebentar lagi para pekerja kan sudah pada datang." Ya, jam sudah menunjukkan pukul 7.30 pagi. Sebenarnya kami masih ingin berbincang dan menikmati suasana pagi. Tetapi sebentar lagi para pekerja sudah akan berdatangan. Kami harus mulai bekerja. Benar saja. Tidak lama dari kejauhan sudah terlihat para pekerja datang berbondong-bondong. "Usman hari ini izin gak kerja," kata Pak Adi. Dia salah satu pekerja yang sudah cukup berumur. "Loh, kenapa Pak? Ada apa dengan Usman?" "Ayahnya meninggal semalam Pak. Memang sudah sakit berkepanjangan." "Innalillahi." Usman adalah salah satu pekerja yang masih muda. Usianya baru 18 tahun. Dia termasuk orang yang sangat rajin dan tidak pernah mengeluh. Dia selalu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat. Pembawaannya juga ramah dan menyenangkan, suka bercanda. Kami kaget ketika mengetahui kalau Usman tidak masuk kerja, tapi ketika sudah mendengar alasannya, bisa dimengerti. Oleh karena itu, aku dan Wahyu berniat melayat ke rumah orang tua Usman setelah selesai bekerja sore nanti. Wahyu setuju. Ditemani beberapa pekerja, kami akan pergi ke rumah Usman yang letaknya di kampung hulu sungai. 1,5 jam perjalanan dengan berjalan kaki. Ya, kami memutuskan untuk berjalan kaki. Menurut Pak Adi, beberapa wilayah sedang tidak dapat dilalui motor. Semua lantaran hujan yang selalu turun beberapa hari belakangan. Tidak seperti hari-hari sebelumnya. Aku menyelesaikan pekerjaan lebih awal. Pada pukul 4 sore, kami sudah mulai berkumpul lagi di depan rumah, beristirahat sambil merapikan peralatan. "Nanti kita jalan menyusuri sungai belakang saja Pak. Memotong jalan jadi lebih pendek. Nantinya nggak sampai 1,5 jam. Begitu kata Pak Adi. Aku dan Wahyu sih oke-oke saja, karena beliau lebih tahu lokasi. "Baiklah Pak, kami ikut Bapak saja ya. Jam 4:30 kita jalan," ujarku kepada Pak Adi. Beberapa rekan pekerja memang ada yang satu kampung dengan orang tua Usman, jadi mereka sekalian pulang. Tapi tidak begitu dengan Pak Adi. Beliau tinggal berbeda kampung, walaupun tidak terlalu jauh. Jadi ada kemungkinan kalau nantinya aku dan Wahyu akan kembali berdua saja. Wahyu sempat bilang kalau nanti kami tidak usah terlalu malam. Paling lama selepas Isya sudah harus pulang. Setelah semua sudah siap, kami berangkat. Ada 6 orang dalam rombongan, termasuk aku dan Wahyu. Sore itu kami cukup beruntung. Walaupun masih musim penghujan, langit kelihatan cerah tanpa awan. Namun, suasana mulai berangsur gelap karena hari sudah menjelang malam. Diawali dengan menyusuri pepohonan bambu di belakang rumah. Kemudian, kami mulai menyeberangi sungai yang kebetulan airnya sedang tidak terlalu deras. Air sungai yang dingin membasahi kaki sampai sebatas lutut. Lepas dari sungai, kami masuk hutan menyusuri jalan setapak yang membelah pepohonan rindang. Kanan kiri hanya ada pohon-pohon yang berdiri cukup rapat dan menjulang. Suara dedaunan kering terdengar bergesekan dengan langkah-langkah kaki kami yang harus berjalan dalam hutan. Kami berbincang selama perjalanan agar tak terlalu menyeramkan. Pak Adi dan rekan lainnya terlihat sudah biasa melewati jalan ini. Berbeda dengan aku dan Wahyu, kami berdua masih belum terbiasa dengan suasananya. Ini jarak terjauh wilayah hutan yang pernah kami susuri. Aku meminta Wahyu untuk menghafalkan jalan agar pada saat kembali pulang nanti kami tidak akan tersesat. Selama perjalanan tidak ditemui satupun perkampungan, hanya 1-2 bangunan semi permanen terbuat dari kayu, berbentuk seperti rumah gubuk. Itu pun tampaknya kosong. Aku mulai sedikit khawatir dengan situasi yang akan dilalui perjalanan pulang nanti. Dalam hati, aku berharap
Semoga kami tidak mengalami kejadian yang menyeramkan. Di sisi lain, ketika keadaan sudah gelap, kami akhirnya memasuki wilayah perkampungan. Jalan yang kami lewati bukan lagi jalan setapak, tetapi jalan tanah yang lebar. Melirik arloji, ternyata waktu sudah hampir pukul 6.30 malam. Kanan kiri sudah ada rumah-rumah penduduk. Petromax dan lampu temblok menjadi sumber penerangan. Beberapa penghuni rumah tampak duduk di beranda. Sesekali, Pak Adi dan rekan lainnya bertegur sapa dengan penduduk yang berpapasan ataupun yang sedang bersantai di depan rumah. Tidak berapa lama setelah masuk perkampungan, akhirnya kami sampai di tujuan. Kami memasuki halaman salah satu rumah yang ada bendera kuning di depannya. Rumah sederhana yang tidak terlalu besar. Di beranda sudah banyak orang. Mereka menyambut kedatangan kami. "Assalamualaikum." "Salam Pak Adi." "Waalaikumsalam," jawab beberapa orang. "Wah, Pak Heri dan Bang Wahyu repot-repot datang segala." Ada senyum di wajah Usman. Senyum yang masih ragu. Aku bisa melihat ada sisa sembab di wajahnya, tapi dia terlihat tegar. Usman lantas mempersilahkan kami masuk. Di dalam rumah sudah ada beberapa orang yang duduk bersila di atas tikar. Setelah berbelasungkawa, kami meminta izin untuk sholat maghrib terlebih dahulu. Selesai sholat, kami langsung ikut bergabung. Berkumpul kembali di ruang tengah. Rumah yang sederhana, lemari kayu besar memisahkan ruang tengah dengan ruang makan di belakangnya. Ada 3 kamar besar di sebelah kanan ruang tengah. Sementara kamar satu lagi ada di belakang bersebelahan dengan dapur dan kamar mandi. Beberapa bingkai foto hitam putih menempel di dinding. Dari situ aku dapat melihat kalau Usman punya banyak saudara. Menurutnya, dia anak ke-8 dari 9 bersaudara. Adik perempuan satu-satunya masih sekolah, sedangkan kakak-kakaknya sebagian besar sudah tinggal memisahkan diri. Almarhum ayah Usman seorang petani, memiliki sebidang sawah garapan yang letaknya tidak jauh dari tempat mereka tinggal. Almarhum sudah kami kuburkan siang tadi, Pak. Kalau tadi jalan ke sini lewat jalan pintas lewat hutan, Pak Heri pasti lewat pemakaman umum tempat ayah saya dimakamkan. Sekitar setengah jam jalan kaki dari sini, Pak. Oh, jadi ternyata tadi sempat melewati pemakaman umum, namun kami tidak menyadarinya karena memang suasana sudah cukup gelap. Senter yang kami bawa pun tidak kami arahkan ke sekitar kanan kiri. Kami cukup fokus untuk melihat jalan saja. Seperti Usman, keluarga dan para tetangganya juga sangat ramah. Walaupun tidak saling kenal dan masih dalam suasana berduga, beberapa orang mengajak kami berbincang. Rencananya selepas Isya nanti akan diadakan pengajian. Usman bersikeras mengajak aku dan Wahyu untuk mengikutinya. Dengan sedikit terpaksa, kami menyanggupi. Sedikit terpaksa karena rencananya paling malam aku dan Wahyu akan pulang selepas Isya. Sebisa mungkin jangan terlalu malam lah, mengingat jalur pulang yang sungguh cukup menyeramkan. Singkat cerita, pengajian selesai. Setelah beberapa lama, kami lanjut berbincang di beranda. Langit kelihatan cerah, bulan bersinar dengan terangnya. Satu persatu, rekan pekerja perkebunan yang ikut bersama kami tadi berpamitan pulang. Sudah pukul 8:30 lewat sedikit ketika hanya tinggal aku, Wahyu, Usman, Pak Adi, dan beberapa anggota keluarga yang lain. Sudah jam 8:30, kami pamit pulang ya, Man, ucapku. Nggak menginap di sini saja, Pak. Besok pagi kita bareng jalan ke perkebunan. Usman mengajak kami bermalam di rumahnya. Tawaran yang sempat membuat aku dan Wahyu mempertimbangkan tentang hal itu. Tapi melihat suasana duka yang masih menyelimuti mereka, kukira tidak pantas kami menginap. Lagi pula malam tidak terlalu gelap. Kami memutuskan untuk tetap pulang. Kami pulang saja, Man. Malam ini gak terlalu gelap kok. Lagi pula, kamu belum perlu bekerja besok. Jangan memaksa untuk ke perkebunan. Ambillah libur barang 1 atau 2 hari lagi ya. Tapi Pak Heri dan Wahyu masih ingat jalan pulang kan? Kalau ada apa-apa jangan ragu untuk kembali ke sini ya, Pak. Kami mengangguk mengiyakan.
Setelah itu Usman mempersilahkan kami pulang. Aku, Wahyu, dan Pak Adi kemudian melangkahkan kaki meninggalkan rumah Usman. Tapi sebelum berangkat, Usman meminjamkan sebuah obor minyak tanah untuk membantu penerangan dalam perjalanan. Wahyu yang membawa obor. Sementara aku memegang lampu senter yang sudah kami bawa sejak berangkat tadi. Pak Adi ikut bersama kami, tapi beliau bilang nantinya akan pisah jalan di ujung kampung. Selebihnya aku dan Wahyu akan melanjutkan perjalanan sendirian menembus hutan. Semoga bukan menjadi sebuah keputusan yang akan kami sesali. Sekitar 15 menit perjalanan, kami sampai juga di ujung kampung. Saya ke kiri mengikuti jalan ini ya Pak. Pak Heri dan Pak Wahyu ambil jalan lurus ini saja, terus sampai menemukan jalan masuk ke hutan tadi. Gak takut kan Pak? Kata Pak Adi. Tenang saja, malam ini gak terlalu gelap kok Pak. Iya Pak, sampai besok ya Pak. Lanjut Wahyu. Akhirnya kami pisah jalan. Jalan setapak semakin mengecil ketika kami mulai meninggalkan perkampungan. Dibantu dengan obor dan senter, kami mulai memasuki wilayah hutan. Kamu masih ingat jalannya kan Yuk? Ingat Pak. Beberapa bagian jalan sudah saya tandai dengan tumpukan batu. Nggak akan kesasar Pak. Berbeda dengan berangkat tadi, suasana hutan agak mencekam. Hanya suara langkah kaki kami dan sesekali binatang hutan terdengar. Tapi setelah sekitar setengah jam perjalanan, tiba-tiba langit berangsur jadi gelap. Awan menutupi bulan, menghalangi sinarnya. Kayaknya akan turun hujan. Iya Pak, mulai mendung ini. Suara Wahyu terdengar mulai sedikit bergetar. Kami mempercepat langkah. Melangkah di jalan setapak yang kadang sedikit menanjak itu agak sulit. Belum lagi kami menyusuri hutan rindang. Hanya dibantu oleh cahaya obor minyak tanah dan senter yang tidak terlalu besar. Beberapa belas menit kemudian, hal yang ditakutkan terjadi. Gerimis mulai turun. Karena masih gerimis, kami memutuskan untuk terus berjalan. Jalan mulai sedikit licin. Kami harus lebih hati-hati melangkah. Sudah sekitar setengah perjalanan ketika hujan turun semakin deras. Tubuh kami mulai basah. Wahyu berusaha keras melindungi obor agar tidak padam. Hujan makin besar Pak. Kita harus cari tempat berteduh. Berteduh di tengah hutan? Wahyu ada-ada saja, pikirku. Tapi tak lama dia menunjuk sesuatu. Aku panik. Kulihat arah jari telunjuknya. Ternyata ada bangunan kecil di sebelah kanan. Kami langsung berlari ke tempat itu untuk berteduh. Syukurlah, obor masih tetap menyala. Itu cukup membantu penerangan kami yang sedang berteduh. Kami berada di teras bangunan berbentuk gubuk, berukuran cukup besar. Gubuk itu kosong. Banyak bagian yang berlubang, tapi masih bisa memberi atap untuk berlindung. Hujan semakin lama, semakin deras. Kami mulai berbincang di tengah derasnya hujan. Sebuah siasat untuk mengalihkan pikiran. Tentu saja, kami mulai khawatir dengan keadaan ini. Malam semakin larut, sementara hujan belum memperlihatkan tanda-tanda berhenti. Kami berdiskusi sebentar, apakah akan melanjutkan perjalanan pulang atau kembali ke rumah Usman. Aku sendiri masih ragu, karena mereka sedang berduka. Tak enak rasanya menumpang. Wahyu sendiri ingin kembali karena takut terjadi apa-apa kalau berdiam lama di sini. Hasilnya tetap bimbang. Lagi pula, kami sudah berada di tengah-tengah. Arah manapun yang akan diambil sepertinya akan memakan waktu yang sama. Kami duduk di kursi kayu panjang, kursi kayu yang sudah berlumut. Aku kembali melirik jam tangan. Sudah pukul 11 malam. Sudah 2 jam kami berteduh di gubuk itu. Tubuh sudah mulai menggigil kedinginan. Air yang menetes dari atap gubuk bocor itu sudah membasahi pakaian. Hujan sudah tidak terlalu deras Pak. Kita lanjut jalan saja yuk. Wahyu benar. Hujan memang sudah berkurang intensitasnya. Sudah mulai menjadi gerimis sedang. Namun tetap saja kami akan basah kuyup apabila tetap nekat untuk melanjutkan perjalanan. Nanti saja yuk. Tunggu sebentar lagi. Aku tahu Wahyu dari tadi tidak enak perasaan.
terlihat dari raut wajah yang semakin menunjukkan kekhawatiran. Aku juga merasakan hal yang sama. Suasana di sekeliling mulai terasa berbeda. Entah kenapa, semakin mencekam. Aku menoleh ke arah Wahyu ketika dia tiba-tiba mencengkram tanganku cukup kuat. Perlahan jari telunjuknya menunjuk ke depan, sisi jalan setapak yang berseberangan. Aku langsung mengarahkan pandangan ke tempat itu. Hujan dan gelapnya malam menghalangi penglihatan. Aku tidak melihat apapun, belum. Ada apa sih, Yu? Ada orang berdiri di seberang, Pak. Wahyu menjawab terbata-bata. Kami melayangkan pandangan ke tempat yang dimaksud. Kali ini aku menyorotkan senter. Aku belum bisa melihat apa-apa. Wahyu masih diam. Aku melihat kumpulan pohon pisang berdiri di pinggir jalan setapak. Beberapa daunnya bergoyang tertimpa air hujan. Aku menyisir pohon-pohon pisang itu dengan senter. Masih juga belum terlihat apa-apa. Terus ke sebelah kiri, Pak. Aku ikuti arahannya. Menyisir pepohonan pisang dengan senter. Sorot senter kuhentikan pada satu tempat. Ya, pandanganku menangkap sesuatu. Ada sosok yang tengah berdiri di antara pohon pisang. Mulanya samar, tapi bentuknya sudah kelihatan jelas. Sepertinya sosok laki-laki yang sedang berdiri dengan posisi kaki agak lebar. Kedua tangannya seperti tengah berpegangan di belakang tubuhnya. Nafasku tertahan, mulai ketakutan. Ketika akhirnya menyadari kalau ada yang aneh dengan sosok itu ternyata berdiri tanpa kepala. Kami sama-sama diam, tidak berani bergerak atau berkata-kata. Kami ketakutan. Aku mematikan lampu senter yang ada dalam genggaman. Penerangannya hanya dari obor di tangan Wahyu. Dalam gelap, bayangan sosok tanpa kepala itu masih saja terlihat. Walaupun samar, Wahyu masih menundukkan kepala. Aku juga begitu, hanya berani melihat ke tempat lain. Sampai akhirnya hujan berangsur reda. Aku putuskan untuk lekas pulang. Ayo yuk, kita lanjut jalan. Tanpa pikir panjang, Wahyu langsung bergerak. Kami berjalan agak cepat. Sambil berhati-hati, Wahyu membawa obor itu. Takut mati terguyur gerimis. Sepanjang jalan, kami lebih banyak diam. Langkah kaki tidak dapat melaju lebih cepat karena kondisi jalan yang becek. Isi kepalaku tidak karuan. Peristiwa yang baru saja terjadi masih membayang. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam. Sedangkan kami masih berada di tengah-tengah hutan. Syukurlah hujan akhirnya benar-benar reda. Suara binatang malam mulai terdengar. Kemudian terdengar pula suara lolongan anjing hutan. Lolongan itu panjang terdengar dari kejauhan. Tanpa sadar, kami kompak mempercepat langkah. Lebih cepat lagi, Pak, kata Wahyu. Ada apa, yuk? Jalan lebih cepat saja, Pak. Jangan nengok ke belakang. Aku mempercepat langkah. Namun rasa penasaran mengalahkan segalanya. Kemudian perlahan aku menolehkan kepala dan mengarahkan pandangan ke belakang. Dengan bantuan cahaya senter, aku dapat melihat apa penyebab yang membuat Wahyu sangat ketakutan. Ternyata di belakang ada sosok tanpa kepala yang kami lihat di gubuk tadi. Sosok itu berjalan gontai mengikuti kami. Ayo cepat yuk. Kami berjalan setengah berlari. Jalanan masih becek. Ketakutan memaksa langkah untuk bergerak lebih cepat. Kami ketakutan, sangat ketakutan. Angin dingin berhembus pelan dari segala arah. Kami terus melangkah, mengabaikan kelelahan. Tanpa berani sekalipun kami menoleh ke belakang. Wahyu yang berjalan di depan sesekali mengarahkan harus kemana kaki melangkah. Sementara aku yang berjalan di belakangnya terus mengikuti kemana Wahyu menuju. Walaupun tidak melihat langsung, aku tetap mendengar suara langkah kaki terseret-seret, bergesekan dengan tanah. Langkah kaki yang seperti itu terus saja mengikuti dari belakang. Di balik cahaya obor yang ada di tangan Wahyu, pandangan kami hanya bisa menangkap suasana hutan yang gelap gulita. Lolongan panjang anjing masih saja terdengar. Keadaan yang amat mencekam. Pak, maaf, saya lupa jalan pulang. Sepertinya jalan ini sudah pernah kita lewati tadi. Nafas Wahyu tersengal-sengal. Aku belum menyadari apa yang Wahyu katakan. Tapi beberapa saat kemudian aku sadar, iya, tempat ini pernah kami lewati barusan.
Aku melihat gubuk tempat kami berteduh sebelumnya. Kami kembali berada di tempat yang sama. Tidak mau membuang-buang waktu untuk berpikir, kami tetap melanjutkan langkah, berjalan ke depan. Kali ini, coba perhatikan jalan lebih seksama lagi yuk. Iya pak, jawab Wahyu pelan. Aku beranikan diri untuk menoleh ke belakang. Ternyata, tidak terlihat lagi sosok tak berkepala. Tubuhku sudah mulai lelah. Langkah semakin lambat. Aku sadar kalau masih ada yang tidak beres di perjalanan ini. Perjalanan yang berulang lagi, dan titik yang sama, dan jalur yang sama. Wilayah yang kami lewati pun daerah yang sama. Sementara itu, suasana tetap mencekam. Sama sekali tidak ada percakapan. Tiba-tiba, mulai terdengar lagi langkah yang terseret-seret di belakang. Jangan lihat belakang pak, terus jalan. Sosok itu kembali mengikuti, pikirku. Suaranya semakin dekat, semakin terdengar jelas kalau ia berada di belakang kami. Tubuhku merinding. Aku terus-menerus membaca doa di dalam hati. Selain suara langkah kaki, ada juga suara seperti orang yang sedang bernafas. Lengguhannya terdengar tepat di telingaku. Aku berjalan semakin cepat, mendorong tubuh Wahyu agar lebih cepat lagi melangkah. Cepat yuk! Beberapa saat kemudian, suara langkah dan nafas itu menghilang. Suasana kembali hening seperti semula. Setelah sekian lama berjalan, Wahyu kembali berhenti melangkah. Ternyata, kami kembali sampai di tempat yang sama. Kembali ke gubuk tempat kami berteduh tadi. Kami kembali ke titik yang sama. Berdoa yuk, kita coba lagi. Kalau kali ini enggak berhasil juga, kita harus kembali ke kampung Usman. Iya pak. Sekali lagi, kami menyusuri jalan setapak yang sama. Jalur yang sama. Sudah sangat lelah. Kekhawatiran semakin bertambah ketika melihat api obor mulai meredup. Benar saja, tak beberapa lama akhirnya obor padam. Keadaan menjadi semakin gelap dan mencekam. Hanya tinggal mengandalkan senter yang ada di genggamanku. Biar saya saja yang pegang senternya pak. Aku menyerahkan senter pada Wahyu, karena memang dia yang berjalan di depan. Masih tidak ada perbincangan. Kami terus berjalan melangkahkan kaki dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki. Sudah kali ketiga melewati tempat yang sama, jalan setapak yang sama, bagian hutan yang sama. Tetapi kami belum menyerah, akan terus berjalan sampai benar-benar sampai di tujuan. Entah pada bagian hutan yang mana, tiba-tiba kami melihat sesuatu di depan. Kami melihat cahaya kecil yang bergerak-gerak. Dari kejauhan, kami melihat kalau ternyata cahaya itu bersumber dari nyala api obor. Obor yang sepertinya dibawa oleh seseorang. Orang itu berjalan ke arah yang sama dengan yang kami tuju. Berjalan di jalan setapak yang sama dengan jalan yang kami lalui. Ada orang di depan pak, ayo kita kejar. Aku mengangguk setuju. Berharap orang itu nantinya akan dapat membantu menunjukkan jalan pulang. Tapi semakin cepat kami melangkah untuk mendekatinya, orang itu seperti terus saja menjaga jarak, menjauh. Ketika jarak mulai mendekat, Wahyu mencoba memanggil. Pak! Setengah berteriak Wahyu memanggilnya. Bukannya berhenti atau memperlambat laju jalan, ia malah terus saja berjalan bersama obornya. Terus saja menjaga jarak. Panggilan Wahyu tidak digubrisnya. Semakin jauh jarak kami, hingga akhirnya hanya dapat melihat cahaya api obor yang terus menyala di kegelapan hutan. Api obor yang bergerak-gerak tertiup angin. Tapi beberapa saat kemudian, cahaya obor itu malah berhenti. Melihat hal itu, kami jadi mempercepat langkah lagi supaya dapat sampai ke tempat orang itu berhenti. Ketika jarak kami sudah berdekatan, kami lihat ia jalan kembali. Kali ini, langkahnya berbelok ke kanan, keluar dari jalan setapak. Kami berhenti sejenak untuk mengetahui akan kemana sebenarnya orang itu menuju. Dalam gelap kami melihat kalau ia ternyata memasuki wilayah yang di depannya berdiri gapura kecil. Wahyu menyorot sinar lampu senter ke arah gapura. Orang itu mau kemana? Lalu kami berjalan mendekat ke arah gapura. Ketika sudah sampai, kami berhenti memperhatikan gapura itu dengan seksama. Kami melihat ada papan panjang bergantung di atasnya. Kami mundur beberapa langkah.
ketika akhirnya dapat membaca tulisan yang terpampang di atas gapura. Pemakaman Umum Desa Sindang Hulu. Itulah tulisan yang terpampang. Wahyu lalu mengarahkan lampu senter ke arah pemakaman. Terlihat deretan nisan. Suasana sangat gelap dan mencekam. Kami berdiri diam, ketakutan. Entah mengapa, senter Wahyu terus menjelajah ke setiap sudut pemakaman. Kemudian dia berhenti di satu makam yang di atas gundukannya masih terdapat bunga-bunga segar bertaburan. Makam baru. Diam-diam kami mengarahkan pandangan ke sinar obor yang sejak tadi kami ikuti. Kali ini yang terlihat hanya tinggal nyala api obor di dalam gelapnya wilayah pekuburan. Obor itu seperti melayang berjalan sendiri. Tidak ada orang yang memeganginya. Benar, obor itu melayang sendiri, berjalan terus masuk ke wilayah pemakaman. Kami masih diam memperhatikan. Sangat berat kaki untuk melangkah pergi meninggalkan tempat ini. Kemudian obor itu berhenti, diam di depan salah satu makam. Cukup lama, diam. Hanya apinya yang bergerak, bergoyang tertiup angin, sampai akhirnya kembali mulai bergerak perlahan ke arah kuburan yang ada di depannya. Nyala obor semakin lama semakin rendah, seperti bergerak hendak masuk ke liang kubur. Benar, cahaya obor itu lalu menghilang, masuk ke liang salah satu makam. Obor itu masuk ke kuburan. Pak, kita laju jalan, Pak. Suara Wahyu bergetar dengan pelan, nyaris seperti berbisik. Tanpa bicara sedikit pun, aku mengangguk pelan. Kami berjalan meninggalkan pemakaman umum yang sangat menyeramkan itu. Kembali menyusuri jalan setapak yang membelah hutan. Waktu seperti berhenti berputar. Isi kepala masih berkecamuk membayangkan kejadian-kejadian yang baru saja terjadi. Sangat aneh dan tidak masuk akal. Tubuh yang sudah sangat lelah ketika kembali seperti mendapatkan tenaga. Ketika dari kejauhan terdengar suara sungai. Alhamdulillah, kita sampai juga akhirnya. Ya, ayo lebih cepat lagi jalannya, Pak, kata Wahyu. Benar saja, itu sungai yang dekat dengan belakang rumah. Kami berhenti di pinggirnya beberapa saat. Debit air lebih tinggi, agak berbahaya kalau memaksakan menyeberang tanpa berhati-hati. Kami mantapkan niat beberapa saat. Kita harus nyebrang sekarang, Pak. Aku sudah capek. Kita harus sampai rumah. Wahyu benar. Jarak kami sudah sedemikian dekat dari rumah. Mau tidak mau, aku harus setuju dengan Wahyu. Kami harus menyeberanginya saat itu juga. Ayo kita nyebrang. Kami langkahkan kaki masuk sungai. Semakin jauh melangkah, semakin tinggi debit airnya. Harus lumayan kencang. Tingginya sepaha pada awalnya. Kami harus konsentrasi. Kami menggigil kedinginan ketika ternyata air sudah sampai sebatas perut. Kami semakin melambat berhati-hati. Namun, syukurlah, walaupun perlahan, akhirnya kami sampai juga di seberang. Menghiraukan sedikit kedinginan, kami langsung menerobos masuk ke belukar pepohonan bambu. Tak berapa lama kemudian, kami sampai di rumah. Rumah dinas perkebunan karet. Bersambung, nantikan kelanjutannya ya. Akankah ada peristiwa yang lebih menyeramkan dari ini? Tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Bri. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.